Bagaimana menurut Anda kemunculan APK Pitup di Play Store? Tentunya ada yang pro dan ada yang kontra ya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai topik tersebut, mari sama-sama kita bahas update Pitup terbaru edisi 7 Mei. Langsung saja yuk kita bahas secara mendetail. Segmen pertama seperti biasa keluh kesah VTuber. Jangan panik kalau melihat APK Pitup muncul di Play Store. Kemunculan APK-nya sama sekali berbeda dengan hilal sebagai tanda besok lebaran. Pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Yang ingin tertipu lagi silahkan. Mari menuju obrolan teman-teman. Kita bahas soal kemunculan APK Pitup di Play Store. Kapan geruduk kantornya P+? Pada janjian aja tanggal berapa gitu. Kalau viral kan bisa makin dipercepat prosesnya. Alhamdulillah, Pitup udah kembali muncul di Play Store. Pituber sejati yang tidak goyang dan tidak menyerah. Jangan awal janji, nggak bakal ngaruh oleh haters. Giliran Pitup sedang dilanda proses saja kalian panas dingin. Teruslah tidak semangat Pituber sejati. Pitup sudah scam kok dimunculin lagi di Play Store. Hadeh. Namanya juga penipu dengan segala cara agar penipuannya berhasil. Kalau muncul APK-nya, pasti konten kreator pro Pitup bikin konten video gembor-gembor di channel YouTube-nya. Pitup udah scam, kok tetap dibahas ya? Ada apa ini? Hanya VTuber sejati yang tidak terpengaruh. Ayo naik obrolan kalau asumsimu itu benar. Kalau nggak berani, berarti kamu cuman kesetnya para penipu di Pitup. Semua member pada kena prank leader Pitup. Mau aja. Pitup emang nipu. Lah kalau nggak nipu, bayarin lah tuh pipi-pipi member. Pitup bisa muncul di Play Store karena kerjasama dengan Kominfo dan PBNU. Terlalu banyak untuk diketik penipuan-penipuan Pitup. Jadi naik obrolan akan kami jelaskan. Pasang kupingmu baik-baik. Pitup penipuannya di mana? Dari awal kita daftar tidak terima uang dari member. Pitup dibayar hanya dari orang-orang yang download. Untuk uang member, Pitup tidak makan. Kita jual beli pipi kan antar member. Jika mau menyalahkan, ya salahkan upline kalian. Pitup selesai diterima oleh OJK. Op lama bukan scam, tetapi mereka lagi berusaha kerjakan yang belum dikerjakan. Contohnya bayi, baru lahir pasti tidak bisa bicara. Bisa jalan pun butuh proses, ya toh? Males ngetik, kalau mau naik aja obrolan. Kami jelaskan dengan gamblang. Kalau bisa panggil Wilbert suruh juga naik obrolan. Dan debat sama kami, nggak akan berani dia. Males ngetik apa takut? Lu berani karena banyak orang. Kalau sendiri mah mana berani debat. Tapi gue makasih banget sama lu karena kebodohan lu kelihatan. Dari cara lu bicara, picu penipuan aja udah bodoh. Ketikanmu hanya jadi sampah di sini. Nggak ada yang buat kami takut sama sekali. Kami cuman males ngadepin kroco-kroco penipu Pitup seperti kamu. Pitup nipu. Nipu di mananya? Coba jelaskan. Jangan hanya pandang Pitup itu sebelah mata. Pahami dan pelajari sistemnya. Bukannya Pitup off karena proses OJK. Dibilang penipuan. Ayo dong jelaskan. Pitup penipuannya di mana? Sedangkan kita daftar aja nggak bayar ke perusahaan, tapi kita bayar ke member. Dan orang yang ngajak kita itu yang untung. Upline juga harus dibahas lah, biar semuanya kelar. Jelasin kasus Pitup sama antek-antek penipu seperti kamu, cuman sengaja menyita waktu kami yang sedang mengedukasi. Penipu itu hina, lebih hina lagi kesetnya penipu. Ya sudah, kamu pintar. Pintermu buat nipu downline kamu. Jelasin saja sama downline kamu kalau Pitup nggak nipu. Yang nipu justru upline seperti kamu. Kalau kamu nggak bisa jelasin, sini bawa downline kamu ke aku. Terus downline kamu ada berapa? Biar saya kasih tahu ke mereka Pitup nggak nipu. Tapi yang nipu itu kamu. Bangke lu orang manajemen. Suruh nyalahin upline lagi. Kamu Pituber bukan? Berapa ID Pitupmu? Kamu punya tim di Pitup berapa? Terus peringkatmu apa?
PLC bukan. Jangan sok-sokan ya. Upline itu tercipta dari sistem yang dijalankan. Jika tidak ada sistem yang dijalankan, maka tidak akan pernah tercipta yang namanya upline dan downline. Maka yang jelas salah adalah mastermind-nya, yaitu si pencetus aplikasi Picup. Sok tahu lo, coba ID-mu berapa? Sok-sokan tahu tentang Picup? Hore, Picup on di Play Store. Si member yang satu ini kayaknya ada kelainan jiwa. 1 tahun main tenis belum cukup menyadarkannya. Emang terlalu tinggi tingkat halunya. Hah. Jelas-jelas Picup itu penipuan saja nggak paham. Silahkan tanya sama Pak Tongam Tobing, ketua SWI juga sana. Kok Pak Tongam bilang Picup ini bisnis tipu menipu sih? Perdi peringkat Crown Ambassador. Member di jaringannya ada 12 juta member. ID Picupnya 1112. Hah. Mana ada ID Picup 1112? Ngarang lu. Dia sengaja mencari member yang bisa digoblokin. Jelas banget nipunya. Nanya nipunya di mana? Dia pikir saya bisa dipengaruhi oleh statement-statement ngawurnya. Orang seperti itu emang harus kena kick balik. Biar nggak seenak jidatnya membodohi orang terus. Alah lo Perdi, ternyata anak buah hati Sukirman. Pantesan. Halah sok tahu tentang Picup. Emang benar kok kalau Tuhan itu tidak tidur. Sebab yang tidur itu bukan Tuhan tetapi makhluknya. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Dan Tuhan berpihak pada kebenaran sesuai dengan sumber kebenaran itu. Nah, siapakah yang benar? Apakah manajemen? Ataukah Mayoni? Akibat dari aplikasi yang disediakan oleh perusahaan menjadi penyebab orang lain mengalami kehilangan uang. Soal apakah mereka menerima uang atau tidak, nanti penyidik yang berkompeten yang akan mengungkapnya, ya kan? Kalau kamu sudah bisa hidup minimal 3 tahun dari hasil kerja lewat internet atau APK, baru boleh kau ngaku sebagai pebisnis masa depan. Terlepas hasilnya banyak atau sedikit. Selain itu, cuma orang miskin literasi yang mau terlihat sok high-tech, tapi nggak sadar ketipu money game. Hah! Yang nggak mau Ponzi ada nih, namanya Stephen. Kerjanya lari terus. Mau coba nggak? Kalau saya takut sama manusia bodoh sepertimu, ya dari dulu sudah kulempar kamu ke tong sampah. Biar kebodohanmu nggak menular di sini. Sebenarnya debat sama manusia dungu sepertimu hanya buang-buang waktu saja. Manusia sepertimu sengaja kami biarkan di grup ini. Sebagai contoh bahwa di dunia ini masih ada orang tolol bin goblok. Dan juga agar bisa diambil hikmahnya oleh member lain. Dan agar member yang lain bisa bersyukur serta tidak somplak sepertimu. Seandainya pun Picup on dengan sistem lama, maka member yang masih mau join sama dengan benalu negara. Catat. Pemain MLM money game sama dengan parasit. Nggak peduli siapapun itu, walau disebut kiai atau pendeta. Woi, kerja keras dong, nungguin Picup on mulu lo. Perasaan di Play Store bebas siapa aja upload APK, yang penting bayar ya toh. Picup dah scam, masih aja ngeyel. Iya, Picup sudah scam, tapi kok tetap dibahas. Duitnya juga nggak bakal balik karena perusahaan tidak terima duit dari member. Uangnya diikhlaskan gitu aja. Atau Anda makan duit haram dari sesama member? Kalau iya, mending balikin aja duit yang sudah kau makan itu. Hadeh, alas kaki para penipu Picup muncul lagi. Lah, terus perusahaan dapat duit dari mana? Kalau gitu duit member kemana? Picup bakalan on lagi. Kebenaran akan selalu menang. Nipu jutaan orang kok kebenaran, payah lo coy. Bagaimanapun juga, penipu dan pecundang Picup akan membusuk di penjara. Catat. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Basi motif VTuber. Hati-hati dengan kata negatif yang diulang-ulang. Coba kita rasakan saat mengucapkan kata-kata negatif. Saat mengatakan berulang-ulang hal-hal negatif tersebut, ternyata pikiran, perasaan, dan tubuh merespon dengan apa yang kita ucapkan.
Misalnya saat mau menyelesaikan suatu problem dan ternyata belum ada solusi. Lalu kita berulang-ulang mengatakan, nggak ada jalan keluarnya, zong, zong semua. Maka pikiran, perasaan, dan tubuh kita merespon hal negatif tersebut. Dan pada akhirnya kita menjadi pesimis dan sangat-sangat mudah mengeluh. Berbeda jika kita terus dan terus mengucapkan kata-kata positif, sehingga menjadi yakin dan optimis dalam kehidupan. Sampai sini paham ya? Tema motivasi selanjutnya, profesi paling gampang. Enak banget ya kerja kayak dia, cuman bikin gitu aja. Penyanyi cuman nyanyi doang, penjual online cuma posting doang. Stand up comedy cuma ngelucu doang. Konten kreator cuman upload doang. Motivator cuma ngomong doang. Apa iya segampang itu? Padahal kalau memang gampang dan menghasilkan, harusnya semua orang ikut melakukannya dong, ya toh? Ternyata nggak semua orang bisa. Saya pernah nyoba bikin materi untuk stand up comedy. Pernah juga nyoba-nyoba jadi konten kreator, ternyata kagak bisa. Sulit men. Sekedar berbagi pengalaman, seorang stand up komedian bisa dibayar puluhan juta rupiah untuk 15 menit performnya. Ini serius loh, beneran. Seorang motivator pun bisa dibayar puluhan juta untuk 60 menit perform. Yang di atas 100 juta rupiah juga ada. Jadwal pun padat, diundang sana sini. Apa artinya semua itu? Pastilah ada sesuatu yang hebat yang membuat perusahaan dan lembaga mau mengundang dia. Betul apa betul? Jadi jelas ada tantangan tersendiri pada setiap profesi. Maka jangan lagi kita nyeletuk. Ah, cuman bikin gitu doang. Sekian saja update kali ini, semoga mencerahkan. See you.